sebenarnya bagus gitu loh. Daripada aku buang uang untuk iklan di luaran sana, lebih baik budget iklan ya aku kasih ke member supaya member sebagai marketingnya. Ya orang merasa menjadi korban dari MLM. Akhirnya dianggap scam. Nah, scamnya MLM itu adalah apa? Ini ponzi apa enggak? Ya gampang aja. Apa yang Anda beli dia menghasilkan uang atau tidak? Nah, kalau dia menghasilkan uang, ini sudah money game. Oke, kembali lagi ke channel Resakti. Waduh, Pak, ini gimana? Saya akhir-akhir minggu ini dapat teror, Pak. Hadiah saya yang diteror ini, Pak. Oke. Gara-gara Pak Roy pasang kemarin itu bahas HSI. Bahas HSI. Wah, Hopeseller Indonesia. Nah, itu sampai kita. Lu padahal kita nggak posting di YouTube loh. Nah, iya, kita sampai diajak ketemuan tuh, Pak. Gimana itu, Pak? Prosesnya seperti Jadi, itu. Jadi buat teman-teman ya, aku sekarang agak jarang bahas di YouTube karena kan bahasan panjang ya. Kadang-kadang itu di TikTok atau segala, ini menandakan bahwa satu, aku nggak cari duit dari AdSense ya. AdSense itu udah nggak dianggap apa-apa ya. Cuman kemarin ada pembahasan tentang HSI yang kemudian memantik orang itu untuk komen dan banyak protes, banyak diehardnya. Bahkan yang ngasih semangat untuk masuk AS itu yang pasti biasa seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, jadi ada pertanyaan, Pak, HSI itu sebenarnya MLM atau money game? Ya, Hopeseller Indonesia. Ini saya ajarin. Nah, ini makanya kan hari ini aku perlu untuk bahas YouTube ini karena aku ada perlu ini bahkan yang aku bikin. Ini juga buat teman-teman bisa digunakan untuk merek apapun karena ini adalah paduan membedakan mana itu yang MLM, mana yang MLM abu-abu, mana yang MLM offset yaitu yang sudah ponzi ya. Nah, membedakannya dari sini, Riz ya. Jadi orang ketika ikut sebuah MLM tujuannya dia mau pakai produknya atau mau join bisnisnya? Pakai produknya sama join bisnisnya untuk jual produk. Ya intinya itu kan kata kuncinya kan dia itu kan mau untuk jalankan bisnisnya ya. Nah, MLM yang bagus itu harus didasari dengan yang namanya produk yang bagus. Bagus. Nah, problemnya kita itu diajak untuk bergabung untuk jual bisnisnya aja, ya kan? Bergabung untuk menjalankan bisnisnya. Betul. Nah, sekarang kita lihat dulu apa bedanya MLM sama reseller. Kalau reseller kita yang punya tuh. Ya, jadi kan reseller, MLM, money game. Nah, itu grade-nya di situ, ya. Jadi kalau reseller itu, ya kita itu akan mendapatkan income ketika kita jualan produk tersebut. Makanya itu reseller. Nah, jadi kalau lihat ini legal. Reseller itu legal. Ini benar-benar legal putih, teman-teman ya. Jadi ini reseller. Jadi komisi itu dari menjual produk. Dia dapat dengan harga yang spesial, lebih rendah, kemudian dia jual, dia mendapatkan komisi sampai di situ aja. Maka itu yang namanya reseller. Sedang yang membedakan namanya MLM itu ada penghasilan kedua. Ya, penghasilan keduanya itu adalah apa? Dia akan mendapatkan income dari ketika merekrut member. Nah, sebenarnya kan MLM sendiri itu kan semangatnya itu sebenarnya bagus, gitu loh. Daripada aku buang uang untuk iklan di luaran sana, lebih baik budget iklan ya aku kasih ke member supaya member sebagai marketingnya. Ya, mereka yang nyebar produknya. Nah, jadi ketika di sini ini, jadi kalau Anda lihat, jadi kan bedanya ya kalau reseller dia mendapatkan income dari satu jalur, yaitu dari menjual produk itu. Nah, yang nomor dua adalah MLM, dia mendapatkannya dari dua jalur, ya, dia mendapatkannya dari dua jalur. Nah, jadi menjual ini. Nah, problemnya kan memang ini tuh gray area. Saya ngomong gray area. Area yang abu-abu. Ya, itulah kenapa banyak MLM yang dibenci. Salah satunya mungkin PT Best itu ya MLM yang paling dibenci. Ya, kenapa? Kenapa ketok abu-abu? Ayo, Adek, kamu bisa mikir gak? Ya karena mereka terlalu fokus untuk merekrut orang itu, Pak. Nah, jadi kata kuncinya adalah apa? Nah, karena dia terlalu fokus untuk merekrut orang, kadang-kadang produknya nggak bagus. Tapi dia fokus merekrut orang. Ini yang terjadi.
Ya itu nyebelin akhirnya kan. Nah akhirnya terjadi adalah apa? Banyak orang merasa menjadi korban dari MLM. Ya. Akhirnya dianggap scam. Nah scamnya MLM itu adalah apa? Kamu beli produknya, kamu nggak bisa ngerekrut member, tapi kamu harus tutup poin. Ya. Akhirnya terjadi adalah produknya banyak di tempatmu, kamu nggak bisa jualan. Akhirnya ya sudah kita milik. Ya, Kayak ya akhirnya kan rugi toh. Sebenarnya kan rugi. Ya, rugi. Tapi ruginya ini masih dalam taraf di Indonesia ini masih hukumnya legal. Ya. Lah karena kan kamu sudah beli, akadnya jelas jual beli. Produknya kamu sudah miliki, kamu nggak bisa jual. Salahnya sopo gitu kan. Nah ini salahnya leader yang terlalu memprovokasi untuk dapat pajero dan lain-lainnya. Nah memang di situ akan terjadi perdebatan ya, perdebatan tapi tetap abu-abu. Nah tapi sebenarnya abu-abu ini kan ada istilah 50 shades of grey. Ya. Ya. Jadi kan abu-abu itu macam-macam, ada abu-abu yang keterang, abu-abu ke gelap, bisa sakit sampai pada akhirnya. Nah, kemudian yang mulai membedakan antara dari abu-abu yang gelap ke hitam, ini adalah garis offset, ya. Jadi mulai dia masuk di Ponzi ataupun money game adalah ketika dia mendapatkan income-nya itu jalurnya dari 3. Apa itu, Pak? 1 dari komisi menjual produk, ya. Yang nomor 2 merekrut member, yang nomor 3 dari produk yang dibeli dia bisa menghasilkan income. Ya. Inilah cikal bakal money game. Kalau Anda melihat, ya kan makanya kalau Anda melihat Pak Roy kok reviewnya bagus, basically dari sini, ya. Ini Ponzi apa enggak? Ya gampang aja. Apa yang Anda beli dia menghasilkan uang atau tidak? Ya. Nah kalau dia menghasilkan uang, ini sudah money game. Ya, apalagi memberikan namanya kepastian. Nah sekarang ini yang terjadi kan kayak contoh robot trading, ya produknya yang menghasilkan uang, ya. Kemudian kripto, produknya yang menghasilkan uang. Nah ini pertanyaannya, robot trading pun sendiri, apalagi dia memberikan kepastian. Pasti dapat bonus. Ya pasti dapat uang apa segala. Ya ini kan pasti nggak ada yang pasti di dunia ini, gitu loh. Nah inilah masuk di ranahnya ini money game Ponzi. Nah kalau sudah kayak gini saya mau ngegas juga nggak apa-apa gitu loh. Ya. Nah kalau kita lihat dari struktur penjualan HSI. Nah kalau Anda lihat ya kan Anda akan mendapatkan produk parfum. Parfum ya. Betul. Kamu jualan dapat komisi, dapat cashback untuk rekrut member juga ada. Ya. Tapi kalau Anda lihat garis merah yang dilanggar adalah apa? Dari parfum itu Anda akan mendapat yang namanya uang harian. Nah ini dia udah masuk di sektor ini. Yang hitam itu berarti? Ya yang hitam ini. Dari Anda akan mendapatkan uang harian. Masuk income 2.750.000, dapat uang harian totalnya 9 juta. Artinya kan ya ada selisih di situ. Ya. Pertanyaannya begini loh, uangnya dari mana gitu loh teman-teman. Uangnya dari mana? Itu kan logik. Ya. Nah. Dia selalu bilang, wah ini uangnya dari bisnis bla 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 bla. Tapi ya kembali lagi ke logik gitu loh. Ya kembali lagi ke logik. Uangnya dari mana? Yang terjadi adalah ya dari sekian banyak hampir semua Ponzi, bukan hampir semua Ponzi adalah Ponzi, ya? Uangnya diambil dari ketika ada orang baru masuk. Betul, Pak. Ya ketika orang baru masuk jual lagi jual. Yang terjadi adalah apa? Ketika ini sistemnya kan beban. Pasti nanti akan ada satu persimpangan, ya. Jadi Ponzi itu akan scam ketika ada persimpangan di mana pertumbuhan jumlah member itu tidak akan sebanding dengan dia harus ngasih harian. Ya. Karena kan dia harus ngerawat yang lama-lama nih kan ngasih harian yang lama. Ya. Nah, uangnya dari mana? Dari member baru. Nah, problemnya kan artinya kan ini kan semakin lama dibutuhkan semakin banyak member baru. Nah problemnya pola dari skema Ponzi kan member itu makin lama makin berkurang bukan makin banyak. Ya. Ada titik peaknya akan banyak tapi setelah itu kan turun. Ya. Nah ketika turun ininya naik cepret ketemu ini akhirnya terjadi adalah apa? Gagal bayar. Nah jadi kalau bagi Anda para daerah-daerah Ponzi yang loh sekarang masih lancar loh iya belum ketemu titiknya ya. Kalau sekarang masih lancar belum ketemu titiknya sama aja begini loh. Kamu ngotot, nah ini obat bagus Pak, iya bagus, mau mengandung narkoba, loh, ya kan? Jangan melihat ini bagus aja, ya bagus dalam jangka pendek, tapi jangka panjangnya ya akan hancur hidupmu, akan menyebabkan ketergantungan, ataupun menyebabkan gagal ginjal dan lain-lain, karena ini obat-obat yang keras, sama aja kalau dunia skincare. Ya, betul, Pak. Skincare adalah ketika jalan pintas pakai hidrokinon, ya. Nah, loh tapi kan dia kan langsung glowing. Iya glowing, terus-terusin lama-lama kecanduan. Kalau nggak glowing.
lama-lama kuliahnya tipis malah kemudian breakout istilahnya merantau. Kan sama aja. Sebenarnya ini sama aja. Dunia skincare, dunia apa juga sama aja, teman-teman. Nah, jadi semoga teman-teman bisa memahamin ya. Jadi kenapa saya teriak masalah HSI? Ya karena ini di sini. Nah, problemnya adalah apa teman-teman? Yang berbahaya adalah apa? Kalau kayak gini dibiarin, ya saya nggak tahu ya, mendak ya kan? Ya pertanyaannya kan ya kasihan yang MLM yang beneran, yang dia fokus di produknya, jual produk. Ya ngapain dia bikin produk bagus-bagus? Ya jual aja, yang penting ada ininya ya semua. Saran saya ya, kalau ini tetap dibiarin, saran saya kayak PT Best, kemudian Nuskin, terus MLM apa sih, Atomi, terus apalagi itu kutus-kutus itu MLM bukan ya? Setengah Pak. Setengah MLM ya. Pokoknya MLM yang ada, yang beredar sekarang ini, aku nggak tahu sejujurnya apa aja. Ngapain kamu susah-susah cari kerja, bikin produk bagus, bikin sistem bagus, edukasi member. Cukup bikin produk ponzi aja, dibiarin kok. Iya. Nah, maksudnya setelah itu nanti scam semua, hancur lebur semua ya. Nah, jadi semoga ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Oke? Nah, tapi kembali lagi ya. Lu kalau masih nggak percaya sama gua ya sudah lah. Silakan ikut itu aja. Penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal tuh namanya pendaftaran. Oke, sampai ketemu lagi di channel Roy Sakti berikutnya.